Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dilapangkan dada kita, yasrah lahu sadrahu lil iman wal islam wal ihsan. Diberikan Allah kita hikmah, dibantu untuk mentaati Allah, diringankan, diberikan kita warid, mudah menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga nanti insya Allah kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan yang lalu, belajar ilmu tasawuf tarekat ini sebenarnya belajar beramal untuk membersihkan hati, menghidupkan hati, mengisinya dengan cahaya zikrullah. Zikir-zikir itu sebenarnya ada nurnya, ada cahayanya. Al-Quran pun ada cahayanya. Maka dia cahaya itu artinya bisa dipahami ilmu, petunjuk, penerang, bisa juga dalam bentuk memang cahaya. Maka ketika kita berangkat ke masjid, Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi lahmi nuran, wa yamini shimali amami fawqi, wa fi kulli jasadi nuran, a'azim li nuri. Berikan cahaya di hatiku, di depanku, di belakang, mata, telinga, semuanya. Dan Nabi nanti menandai orang-orang beriman dengan cahaya yang memancar di wajahnya. Cahaya keimanan, cahaya wudu. Dan alam yang paling tertinggi di semesta adalah alam cahaya. Dan makhluk yang paling mulia di semesta adalah makhluk cahaya, yaitu para ruh, para malaikat. Dan orang yang meninggal kembali kepada cahaya, dia akan menjadi salah satu makom yang paling sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan membahas tentang ini, saya ambil dari Al-Hikam aja dulu ya. Amal yang diterima Allah, kemudian warid, kemudian kita sentuh dengan wirid, wirid dan karomah. Dalam hikmah 48 Ibnu Athaillah mengatakan, la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Maksudnya, tidak ada amalan yang paling bisa diharapkan diterima Allah, amalan yang makbul, kecuali amalan yaghibu angka, amalan yang engkau gaib darinya. Ini bahasanya bahasa qalbu, yang gaib darinya. Maksudnya apa? Ketika engkau beramal, engkau merasa bukan dirimu yang menggerakkan badan ini, tapi yang gerakannya Allah. Ghaib engkau tak ada, hilang, fana, sirna. Ya. Nah, amal yang sudah sampai ke makom la haula wala quwata illa billah, itulah amal yang paling diharapkan diterima Allah. Maka kita dianjurkan oleh ulama, dipahami dari hadis Nabi, ketika kita beramal soleh, kita lupa sama amalan itu. Karena yang membuat, yang bekerja, yang melakukan amal itu adalah
Allah yang menggerakkan diri kita dengan izinnya. Dalam pemahaman yang lebih sempurna, dalam diri kita ini ada nur Allah, ada nur Muhammad. Jadi kalau kita beribadah itu yang menggerakkan itu Allah. Dan yang menggerakkan itu adalah Allah lewat nur Muhammad kita. Nur Muhammad kita, diri kita, sebenar diri, itulah yang salat, beribadah, imamnya nur Allah, dan makmumnya dalam diri kita ini adalah jasad, tulang belulang, mata, telinga, semua. Maka ketika Nabi khusyuk, itu kan kita diajarkan berdoa, khasha'a sam'i, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ya Allah, ku tundukkan, khusyuk, tunduk pendengaranku, penglihatanku, otakku, otak kita, akal pikiran kita itu pun tunduk ke Allah. Tidak boleh mikir yang lain. Tunduk dia, khusyuk. Khasha', khusyuk, bahasa Nabi khasha'a. Khasha'a itu adalah khusyuk, tunduk. Ya. Khasha'a sam'i laka. Jadi tundukkan otak kita, sumsum. Itulah jemaah di dalam makna spiritual. Jadi ketika kita sholat sebenarnya kita berjemaah walaupun sholat sendiri. Tapi ini makna hakikat, bukan makna syariat. Imamnya mana? Imamnya nur Allah dalam hati kita. Atau dalam Naqsabandi disebut ruh Rabbani. Yang sholat siapa? Nur Muhammad, insani, diri kita. Makmumnya apa? Ruh kita yang lapisan berikutnya. Dan kemudian jasmani, tulang belulang, mata, telinga, itu makmum semua, ngikut. Nah, jadi apabila kita sholat, maka yaghibu angka. Kita merasa yang menggerakkan itu bukan ego kita, diri kita. Hilang, sirna. Maka ada pendapat yang menyebut, yang sholat itu sifat Allah, sifatlah yang menyebat zat. Yang sholat itu siapa? Nur Muhammad kita, diri kita, Nur Muhammad kita. Imamnya Nur Allah, kemudian yang menyembah itu adalah sifat. Nur Allah itu kan sifat, Nur Muhammad pun bagian dari sifat. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Itu juga bagian dari sifat. Itulah yang sholat, sifat Allah. Yang disembah siapa? Yang disembah zat. Nah, ini kalau kajiannya lebih halus ya dalam dunia spiritual. Maka ketika kita sholat harusnya kita tawakal, kita merasa yang gerakan itu Allah. Tapi Bapak Ibu, untuk mencapai makom ini sulit kecuali kita bisa bertarekat dan beramal. Lama kita beramal dengan hati, dengan rasa, barulah nanti kita bisa merasakan yang menggerakkannya bukan kita. Kalau kita tidak latih, tidak olah rasa bertuhan ini, maka nanti itu tidak akan muncul dia. Yang muncul apa? Yang muncul ego kita. Kita masih merasa yang menggerakkan diri kita gitu. Ego kedirian kita itu nggak hilang-hilang, dia muncul terus. Inilah bedanya orang yang berspiritual, bertarekat dengan yang tidak menjalani spiritual Islam. Dia akan kesulitan itu. Ya. Nah, kata Ibnu Athaillah, amal yang paling diharapkan diterima Allah adalah amal yang kau yaghibu angka. Engkau gaib, engkau tidak ada, engkau fana. Engkau merasa bukan engkau yang beramal. Ya. Syuhuduhu. Kenapa? Karena engkau sedang syuhud, menyaksikan bahwa dirimu itu yang menggerakkannya Allah. Ya. Kemudian wayuhtaqaru indaka wujuduhu, dan engkau ihtaqar, terbakar, artinya hilang, itu hampir sama dengan panah. Dan engkau menyaksikan dirimu yuhtaqar indaka wujudu. Engkau menyaksikan Allah ada dan engkau menyaksikan dirimu hilang. Nah, kira-kira begitulah kalau dipahami maknanya ya. Ini sama dengan
fana. Maka dulu kita sebut dalam hadis itu, hadis riwayat Bukhari Muslim itu, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Itulah fana itu. Jadi kalau kita sudah pendengaran itu, kita merasa Allah yang gerakkan, penglihatan Allah yang menggerakkan, kaki kita berjalan Allah yang gerakkan, kita sudah merasa tidak ada. Kita sudah menyaksikan dia. Maka di balik segala sesuatu ada Allah. Ciri orang yang terhijab kolbunya ketika dia memandang yang jahir dan dia tidak memandang Allah di balik segala sesuatu. Maka tauhid orang-orang makrifat itu seperti Abu Bakar. Ketika dia melihat orang minta sedekah sama dia, dia kasih. Pemurah banget lu Abu Bakar. Kok dikasih terus? Katanya, ya orang ini yang menggerakkannya Allah. Jadi seolah-olah Allah yang minta ke dirinya supaya mengeluarkan harta. Karena dia memandang di balik itu. Orang ini datang kemari karena izin Allah. Bahasa syariatnya dia tergerak hatinya karena digerakkan Allah, gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum sampai ke sana kan sulit. Sulitnya gimana? Ini pengemis nih asik kemari-kemari aja kerjanya nih kan itu. Gak berhenti-berhenti minta besok ini dipanggilnya lagi temannya itu kan. Tapi Abu Bakar makrifatnya seperti itu ya. Walaupun nanti memang kita harus sinkronkan dengan syariah. Syariahnya gimana? Kalau nanti kita melihat pengemis itu datang, kita tanya kalbu kita, dia ini karena bukan datang memang karena pemalas secara syariat yang kita lihat, boleh kita beri nasihat supaya dia mau bekerja. Maka ada orang minta sedekah, sahabat sampai 3 kali Nabi hentikan memberi, lalu diberikan parang untuk supaya dia bekerja di hutan mencari kayu. Artinya apa? Karena Nabi memandang orang itu malas kerja, ya, bukan karena tidak mampu kerja dan sangat membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu beramal seperti ini, maka nanti kita akan, ya, inilah yang disebut dengan istilah taufik. Taufik itu, taufik dan hidayah sering kita sebut. Taufik itu adalah pemberian kepahaman yang lebih dalam dari Allah. Dan di bab berikutnya beliau lanjutkan yang berhubungan dengan bab sebelumnya, innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi warida. Sesungguhnya Allah memberimu warid agar kepadanya engkau mendekat. Apa yang dimaksud dengan warid? Warid itu ini anugerah Allah, taufik dan hidayahnya, baik berupa petunjuk. Petunjuk ini sama dengan taufik. Petunjuk itu petunjuk yang dihunjam ke kolbu. Kalau hidayah yang sudah ada tidak lagi dihunjam ke kolbu, itu namanya Quran. Quran ini kan hidayah, tinggal baca saja. Hadis itu hidayah, petunjuk, baca saja. Pahami dengan hati, dengan akal. Tapi ada yang disebut taufik. Taufik itu hidayah, petunjuk yang langsung dihunjam ke hati. Itu bagian dari warid namanya. Dan warid ini diperoleh dengan wirid, dengan banyak beramal, dengan ikhlas. Ya. Banyak beramal, terus tundukkan hati, apapun yang kita amalkan dari yang kewajiban, yang sunnah, baca Quran, zikir. Kalau kita rajin terus menerus ada wiridnya. Kalau Nabi membahasakan dalam hadis sahih begini, ahabbul amalu indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi Allah adalah amalan yang rutin terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi habis sholat subuh kita zikir istighfar. Berapa kali? 100 kali, 1000 kali. Atau gak usah dihitung pun jadi. Pokoknya habis sholat subuh istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah, astagfirullah, astagfirullah.
Ini kalau terus kita lakukan terus menerus, maka nanti kita akan mendapat warid namanya, ya. Kalau kita punya wirid, wirid itu amalan rutin, amalan sunnah yang rutin. Nah, seperti bahasa Nabi tadi, ahabbul amal indallah adwamuha, amal yang paling Allah cinta yang rutin, dawam terus menerus, istiqomah. Maka orang yang begini, ini dia akan dapat warid, ya. Apalagi sungguh-sungguh kan banyak amalnya dapat warid. Semua orang yang sampai kepada Allah ma'rifat semuanya pakai wirid. Tidak ada yang nggak pakai wirid itu. Itu merata. Apakah wiridnya dalam bentuk sulu, apakah wiridnya dalam bentuk zikir Allah Allah la ilaha illallah, semua. Asbabnya itu semua merata. Maka orang yang rajin wirid dia akan dapat warid. Warid itu bentuknya apa? Taufik, hidayah kehunjam ke dalam kalbu, bisa cahaya ilahi, ya, cahaya ketuhanan, itu syuhud, kita menyaksikan kalbu terbuka, dapat cahaya, kita bisa menyaksikan, merasakan kehadiran, kenyataan ruh kita, merasakan di balik ruh kita itu ada nur Muhammad, di balik nur Muhammad itu ada nur ilahi, nur zat, nur Allah, dan di balik nur Allah itu ada zatnya. Ya. Ini bahagian dari warid. Nah, kemudian apalagi bentuk warid? Beliau mengatakan kesenangan, kenikmatan dalam ibadah. Ini juga bagian dari warid. Ya. Kemudian diurai lagi oleh beliau, menurut pandangan Syekh Ibnu Athaillah ini ada tiga tingkatan warid. 3 tingkatan warid. Ya. Apa itu? Yang pertama, hamba itu merasa ringan melaksanakan perintah dan beribadah taat serta dekat dengan Allah. Jadi kalau kita sudah terasa ibadah itu nikmat, ringan, gak berat, itu udah warid sebenarnya. Makanya nanti kalau kita rajin ke masjid, lama-lama ringan ke masjid, nah itu sudah dapat warid namanya, Pak. Kalau sudah rajin zikir dia, zikir berjam-jam itu ringan, biasa aja. Kenapa? Karena sudah terbiasa, jadi ringan dia. Ringan beramal. Jadi zikir setengah jam, 1 jam, 2 jam itu biasa. Karena sudah dapat warid, sudah sering. Kalau enggak duduk aja kita 15 menit sudah kakinya sudah gerusak-gerusuk kan. Yang inilah, yang inilah, yang inilah. Hatinya udah kesana kemari. Tapi kalau sudah dapat warid enak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tahu-tahu sudah 1 jam. Enak, ringan dia, ya. Ini tingkat pertama, ringan. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, karena kadang-kadang hati manusia ini muncul tidak ikhlasnya, maka warid yang kedua ini adalah membuat hati kita beramal hanya tertuju ke Allah. Nah, itu dia. Jadi tingkat kedua itu muncul ikhlas. Ya. Ikhlas itu hati kita ditundukkan Allah. Kalau dalam bahasa lain, dalam Al-Quran itu kan ada istilah bahasanya mukhlasin, bukan mukhlis. Mukhlis itu orang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang dibuat ikhlas. Nah itu dia. Profesor Ahmad Rahman menjelaskan ini bahasa Quran itu kan bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Min ibadinal mukhlasin. Orang yang dibuat ikhlas, tunduk. Bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin dari diri kita ikhlas, tapi mukhlasin orang yang diikhlaskan, dijadikan Allah ikhlas. Nah, itulah dia. Jadi ikhlas itu tunduk hati kita sehingga nanti hati itu tidak berkeinginan lagi kecuali kepada Allah. Ini warid yang kedua. Jadi kalau hati sudah ibadah hanya berkeinginan kepada Allah, ini sudah mantap. Berarti dia sudah naik, dapat level warid tingkat yang lebih tinggi. Tadi ibadah mudah, zikir ibadah mudah, ringan, nikmat.
Yang kedua, ikhlas. Makanya kalau beribadah ini sebenarnya ya, kalau bahasa saya, orang ibadah itu sebenarnya zikir itu seperti orang rekreasi. Orang rekreasi lihat taman cantik, indah, ya kan? Lihat pemandangan indah, senang kan? Senang. Tapi itu jahirnya syariatnya. Jadi orang yang lihat jalan-jalan, lihat pemandangan indah, laut, gunung, taman-taman yang indah, ini namanya rekreasi jasmani, fisik. Nah, rekreasi rohani itu zikir. Nah, itu yang kita sebut kemarin bahasa Nabi itu kan. Maka Nabi membahasakan, apa bahasa Nabi yang paling sering menjelaskan ini? Bahasa Nabi, iza marratum biriyadil jannah farata'u. Kalau kamu masuk lewat taman surga maka mampirlah. Kenapa Nabi menyebut taman surga? Taman surga itu kan nikmat. Namanya taman surga. Itu kan tempat rekreasi, Pak, tempat kenikmatan. Apa ini maksud dengan taman surga? Hilakah zikir, halakah zikir. Zikir melingkar halakah. Ya kan? Maka sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rekreasi ruhani itu adalah zikir. Majlis zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nikmat di kalbu kita terasakan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ruh kita itu dia punya berisi rasa cinta rindu sama Allah. Jadi kalau didekatkan ke Allah nanti, dia tentu merasakan, ya ibarat orang yang punya cinta dekat dengan orang cintai, maka dia merasa nikmat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kedua, muncul rasa ikhlas. Berarti kan mirip seperti tadi kan. Amalan yang diterima Allah, amalan yang engkau yaghibu angka, engkau gaib darinya, hilang ego. Kita merasa yang menggerakkan Allah. Kalau yang merasa menggerakkan Allah berarti kan ikhlas, karena bukan kita yang lakuin, ya kan? Nah, itulah amalan ikhlas. Jadi hampir sama dia penjelasannya. Kemudian yang ketiga, adapun warid yang ketiga, level ketiga, kata beliau adalah melepaskan diri hamba dari sifat-sifat wujud yang terbatas, sifat materi, untuk kemudian menyaksikan Allah yang tak terbatas sehingga bisa melupakan selain Allah. Inilah ma'rifat namanya, ya. Kalau sudah sampai kepada tingkat ikhlas, maka muncullah ma'rifat, syuhud, menyaksikan Allah di balik segala sesuatu. Sehingga kita bisa menyaksikan kebesaran Allah yang tak terbatas. Maka qalbu kita pun tidak lagi tertuju kepada wilayah materi. Ya. Inilah yang dikatakan oleh beliau, aurada alaikal warid liyukhrijaka min sijnil wujudika ila qada'i syuhudika. Allah memberikanmu warid untuk melepaskan dirimu dari penjara jasadmu, melepaskan dirimu dari penjara sangkar jasadmu ke alam penyaksian, alam menyaksikan ruh, wilayah ketuhanan, ma'rifat. Jadi warid itu fungsinya ke sana, ya. Ini warid. Maka Ibnu Taimiyah kan benar yang istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kenapa? Karena amalan istiqomah, wirid itu dia akan menghasilkan warid lebih tinggi dari karomah. Warid itu apa? Seperti ini tadi. Ya, kita merasa ringan beribadah, merasa nikmat. Ya, kemudian kita menjadi orang yang ikhlas. Hati kita diikhlaskan, Allah ditundukkan, beribadah hanya semata kenanya. Kemudian kita menyaksikan syuhud. Itulah dia. Semua wirid akan menghasilkan warid, tapi dikerjakan dengan baik, ya, dengan ikhlas, itu terus berlepel-lepel. Nah, maka dari itulah benarlah
hadis kursi yang dikatakan Allah, ya, yang pertama orang yang beribadah wajib itu nanti akan muncul dia taqarrub, muncul rasa dekat, dan kemudian setelah punya wirid beramal sunnah muncul rasa cinta, kenikmatan beribadah, ya, maka ikhlaslah ibadah itu, mukhlasin. Setelah itu baru muncul fana itulah kita menyaksikan nanti bahwa yang menggerakkan diri kita ini adalah Allah syuhud, kita menyaksikan. Itulah nanti puncak spiritual. Jadi dari sisi manapun kita lihat, bahasa Allah itu sebenarnya sinkron dengan bahasa-bahasa yang dijelaskan ulama-ulama sufi besar. Memang karena itulah jalannya, ya. Karena seperti mu'ata'illah ini, walaupun dia mengungkapkan bahasanya seolah-olah beda dengan bahasa hadis kursi, tapi isinya sama. Kenapa seolah-olah beda? Karena dia menjalaninya, dia dapatkan ilmunya, kemudian qalbunya bergerak menceritakan apa yang dialaminya. Ternyata yang dialaminya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itulah ilmu tasawuf ini, tarekat ini adalah sistematisasi ilmu rohani Islam. Disistematisasikan. Dan alangkah tidak mengertinya orang kalau masih ada yang menganggap ilmu tasawuf tarekat ini bertentangan dengan syariah, padahal itu bahagian dari batin Islam. Baik, sekira itu saja penjelasannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan.